guys, kita dari kelompok H. Nama aku Alia dan temen aku yang lagi ngerekam Rido. Hari ini kita mengunjungi Museum Asia Afrika yang terletak pada Jalan Asia Afrika nomor 65, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum memasuki ruangan Museum Asia Afrika, pengunjung diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Asia Afrika dengan cara memindai QR Code yang telah disediakan di depan pintu masuk Museum Asia Afrika. Pengunjung juga bisa melakukan registrasi terlebih dahulu di rumah pada website registrasi Simkuring. Sebelum menjelajahi Museum Asia Afrika, pengunjung akan diarahkan menuju meja resepsionis terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi registrasi yang telah dilakukan. Setelah itu, pengunjung dipersilakan menjelajahi Museum Asia Afrika. Nah, tapi jika wisatawan berkelompok atau dari study tour, langsung diarahkan oleh pemandu untuk mengelilingi museum ini. Museum Asia Afrika mempunyai 3 ruangan. Yang pertama adalah ruangan pameran tetap. Museum Konferensi Asia Afrika memiliki ruang pameran tetap yang memamerkan sejumlah koleksi berupa benda-benda 3 dimensi dan foto-foto dokumenter peristiwa pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo, Konferensi Bogor, dan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selain itu, dipamerkan juga foto-foto mengenai peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Konferensi Asia Afrika, dampak Konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional, gedung merdeka dari masa ke masa, serta profil negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika yang dimuat dalam multimedia. Di sini juga kita bisa mencari informasi seputar Museum Asia Afrika melalui tablet yang telah disediakan. Oh iya nih, ada yang penasaran nggak awal latar belakang berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika ini? Yuk simak baik-baik ya. April tahun 1955, Bandung menjadi kota penyelenggara konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, KA. Konferensi ini dilaksanakan di Gedung Concordia. Pada KA ini, Presiden Soekarno merubahnya menjadi Gedung Merdeka. Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. KA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Burma, Sri Lanka, Ceylon, India, dan Pakistan. Negara-negara yang diundang berjumlah 25 negara, yaitu Afghanistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Republik Rakyat Tiongkok, Cina, Mesir, Ethiopia Pantai Emas, Gold Coast, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Libanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, Turki, Republik Demokrasi Vietnam, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Yaman. Gedung Dana Pensiun, Dwi Warna, dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Hotel Savohoman, Hotel Preanggar, dan 12 hotel lainnya serta perumahan perorangan dan pemerintah. Dipersiapkan pula sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah sekitar 1.300 orang. Keperluan transportasi dilayani oleh 143 mobil, 30 taksi, 20 bus, dengan jumlah 230 sopir, dan 350 ton bensin tiap hari serta cadangan 175 ton bensin. Tujuan KA ini adalah untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, serta negara imperialis lainnya. Konferensi ini merefleksikan pandangan bangsa Asia Afrika terhadap kekuatan-kekuatan Barat. Saling berkonsultasi tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Kekhawatiran dunia mengenai ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat. Penentangan kolonialisme, khususnya pengaruh Perancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial Perancis di Aljazair. Dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat.
10 poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasasila Bandung, yang berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya gerakan non-blok pada 1961, baik dalam menghadapi masalah internasional maupun masalah regional. Konferensi Asia Afrika telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka. Sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di benua Asia dan Afrika. Nah, itu tadi merupakan latar belakang awal mula terbentuknya Museum Konferensi Asia Afrika ini. Setelah itu, Museum Asia Afrika mempunyai perpustakaan. Perpustakaan ini memiliki sejumlah buku mengenai sejarah, sosial, politik, dan budaya negara-negara Asia Afrika dan negara-negara lainnya, serta dokumen-dokumen mengenai Konferensi Asia Afrika dan konferensi-konferensi lanjutannya, serta majalah dan surat kabar yang bersumber dari sumbangan atau hibah dan pembelian. Di sini teman-teman bisa membaca buku di dalam perpustakaan dan duduk di kursi yang telah disediakan. Namun, teman-teman tidak diperbolehkan untuk meminjam buku. Di dalam ruangan perpustakaan ini, terdapat satu lagi ruangan perpustakaan yang berisikan buku-buku lama. Untuk memasuki ruangan tersebut, teman-teman harus dipandu oleh penjaga perpustakaan. Selain perpustakaan, Museum Konferensi Asia Afrika ini juga memiliki ruang lingkup, yakni audiovisual. Di sini, wisatawan bisa menonton dokumenter sejarah dari Museum Asia Afrika itu sendiri. Tidak akan memberikan keuntungan apa-apa. Pemulihan dan eksistensi bangsa tidak memiliki arti. Untuk perdamaian dan kemakmuran bagi semua bangsa. Meski demikian, harapan tersebut tenggelam dalam konflik adu kuasa antara kaum kapital. Nah guys, kita tadi sudah menjelajahi ruang lingkup yang ada di Museum Konferensi Asia Afrika ini. Namun, jika waktu kunjungan masih tersisa banyak, kita masih diperbolehkan untuk mengelilingi museum lagi kok. Namun, jika waktu kunjungan habis, kita dipersilahkan untuk keluar dari museum ini. Gak kerasa ya, sudah di penghujung video. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam membuat video ini. See you next time. Proses bisnis Asia Afrika dimulai dari wisatawan yang menuju lokasi Museum KAA, lalu wisatawan menuju papan informasi untuk melakukan reservasi online, lalu wisatawan melakukan reservasi online melalui website Museum KAA, lalu wisatawan memeriksa jam kunjungan publik. Bila sudah memasuki jam kunjungan, wisatawan mengantri menuju pintu masuk Museum KAA. Bila belum, wisatawan menunggu hingga waktu kunjungan. Lalu, pengunjung diminta menunjukkan bukti telah melakukan reservasi oleh penjaga pintu masuk. Lalu,
Penjaga pintu masuk memeriksa jumlah wisatawan masuk. Apabila jumlah melebihi 30 orang, maka sisa rombongan diminta untuk masuk pada jam kunjungan berikutnya. Bila tidak, jumlah kurang dari sama dengan 30 orang, maka wisatawan dipersilakan masuk menuju Museum KA, lalu diarahkan menuju meja resepsionis. Lalu pada meja resepsionis mengkonfirmasi apakah wisatawan sudah terdaftar reservasi online di website. Bila sudah, maka resepsionis mengonfirmasi data kunjungan yang telah terdaftar di website. Bila belum, maka wisatawan diminta lagi untuk menuju papan informasi untuk melakukan reservasi online. Bila pengunjung tidak berombongan, wisatawan bebas berkeliling Museum KA. Lalu wisatawan bisa memilih ruang lingkup museum yang ingin dikunjungi. Yang pertama, menuju pameran museum tetap. Yang kedua, menuju perpustakaan museum untuk membaca buku. Dan yang ketiga, menuju ruang audio visual untuk menonton konferensi Asia Afrika. Lalu, apabila pengunjung wisatawan atau berkelompok, maka langsung diarahkan oleh pemandu untuk berkeliling KA. Lalu wisatawan diarahkan ke pameran museum tetap KA. Lalu pemandu menjelaskan tentang sejarah Asia Afrika. Lalu wisatawan diarahkan ke ruang audiovisual. Lalu wisatawan menuju dokumenter sejarah konferensi Asia Afrika. Berikut ini adalah subproses dari reservasi kunjungan museum. Yang pertama adalah scan barcode yang telah tersedia di papan informasi. Selanjutnya masuk ke halaman website yang telah tersedia. Berikutnya mengisi formulir reservasi kunjungan. Dan yang terakhir klik submit.